Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Goresan Pena. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu untuk teman-teman like, komen, share, dan subscribe-nya untuk membantu saya dalam saya mengembangkan channel saya ini. Terima kasih banyak. Di video ini saya akan membagikan kisah pengalaman horor seorang remaja yang baru saja pindah ke Pulau Bali. Kita sebut saja namanya Andi. Ia adalah seorang perantau yang berasal dari Pulau Jawa. Dan hari ini adalah hari pertamanya menempati kosannya yang berada di pusat perkotaan di Bali. Kosannya yang begitu nyaman dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan hal yang lebih bagus, lokasinya yang strategis yang sangat memudahkannya dalam urusan pekerjaannya. Namun anehnya, begitu banyak kamar kos yang kosong, dan cuma Andi yang menempati kos tersebut. Beberapa hari, Andi menempati kosannya tersebut. Semuanya berjalan seperti biasanya. Tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, layaknya kosan pada umumnya. Hingga pada suatu malam ketika Andi beranjak untuk tertidur, tiba-tiba dari luar kamar kos, Andi mendengar suara-suara yang sangat mengganggu. Mulai dari langkah kaki yang berlari, suara anak kecil yang tertawa-tertawa di luar, dan Andi pun terbangun dari tidurnya dan bertanya dalam hati, siapa gerangan yang ribut di tengah malam seperti ini? Saut Andi dalam hati. Keesokan harinya, tiba-tiba Andi bertemu dengan Pak Wayan yang pemilik kosan tersebut. Andi pun menyapa Pak Wayan dengan ramah, dan obrolan pun terjadi di antara mereka berdua. Andi pun iseng bertanya kepada Pak Wayan, "Pak, di kamar sebelah ada yang baru kos ya?" Saut Andi. Pak Wayan pun menjawab, "Belum nih Mas. Baru Mas saja yang kos di sini." "Kenapa? Ada temennya yang mau nyari kosan?" jawab Pak Wayan. Dengan muka yang sangat bingung, Andi mendengar pernyataan Pak Wayan dan berpikir dalam hati, berarti yang kemarin itu siapa? Di malam berikutnya, suara itu pun terdengar lagi, membuat Andi terbangun dari tidurnya. Dengan sangat penasaran, Andi pun menguping suara itu. Andi mendengar berbagai suara, mulai dari suara anak kecil yang sedang dimarahi oleh ibunya, pasangan suami istri yang tengah bertengkar, dan Andi yang sudah tahu hanya dirinya saja yang menempati kos tersebut semakin bingung dengan suara itu, dan rasa takut yang amat sangat dia rasakan. Tiap malam, suara itu selalu menghantui Andi. Dan tiap malamnya pun juga, Andi merasakan rasa takut dan keheranan dengan situasi yang ia hadapi. Inginnya dia pindah, namun uang sudah terlanjur dipakai untuk bayar kos tersebut. Di tengah situasi kengerian itu, beruntung masih ada para sapam yang sering ramai mengobrol di sebelah kos Andi. Andi pun berusaha mengalihkan suara-suara misterius tersebut dengan mendengarkan para sapam yang berada di samping kosannya yang tengah asik mengobrol. Walaupun mereka menggunakan bahasa daerah Bali yang ia tidak mengerti artinya, namun sangat cukup membantu menenangkan Andi dalam ia melewati malam-malamnya tersebut. Di suatu malam, saat Andi masih terjaga sambil mendengarkan para sapam itu sedang mengobrol, Andi pun yang kebetulan belum merasakan ngantuk sama sekali, niat isengnya pun muncul untuk ikut mengobrol dengan para sapam tersebut. Lalu keluarlah ia menuju balkon yang kebetulan kosannya berada di lantai 2 dan pos sapam yang hanya di bawah kosannya tersebut. Sesampai di balkon, saat menengok pos sapam, betapa terkejutnya ia melihat pos sapam yang kosong, tidak ada satupun orang di sana.
Bahkan lampu di pos tersebut mati gelap gulita. Bulu kuduknya pun berdiri. Tubuhnya gemetar ketakutan. Di sana Andi terdiam sambil heran dengan situasinya tersebut. Dan semua pengalaman itu mencapai puncaknya di suatu malam saat perayaan Hari Khas Bali. Tiba-tiba, kosan yang tadinya ramai dengan suara-suara yang misterius tiba-tiba sunyi dan semua seakan telah menghilang. Andi pun merasa sedikit lega karena malam ini ia bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi kesunyian itu sangat membuatnya khawatir. Tubuhnya terasa berat, perasaan hatinya yang tidak menentu. Seakan ancaman bahaya akan datang, dan tiba-tiba terdengar suara lonceng yang begitu nyaring. Dia pun keluar dari kamarnya dan mencari sumber suara lonceng tersebut, yang ternyata berasal dari sebuah tugu tempat persembahyangan warga Bali yang ada di taman. Dengan rasa yang sangat cemas, Adi pun keluar untuk menghubungi temannya yang bernama Dodi, yang kebetulan kosannya yang dekat di sana untuk datang menjenguknya. Dodi pun sampai di kosannya Andi. Kekhawatiran Andi pun mulai menghilang dengan adanya temannya tersebut. Mereka pun saling mengobrol dengan asiknya dengan candaannya masing-masing. Namun, lama-kelamaan gelagat Dodi yang mulai aneh. Ia yang selalu melirik ke atas ke samping dengan tatapan yang sangat tajam. Sesekali, ia seperti meludah tanpa air liur. Wah, ada yang gak beres nih, pikir Andi dalam hati. Di tengah obrolan, tiba-tiba Dodi mengajak Andi untuk jalan keluar mencari angin. Andi yang sudah merasa sedikit mengantuk menolak ajakan Dodi untuk keluar. Mendengar ajakan Dodi yang ditolak, ia pun memutuskan untuk pulang dan akan menghubunginya nanti. Andi pun merasa sangat aneh dengan ucapan Dodi tersebut. Setelah Dodi pergi, beranjaklah Andi untuk tidur. Saat sudah berbaring di tempat tidur, tiba-tiba tubuhnya menggigil begitu hebat. Matanya terbuka melihat suasana kamar kos yang begitu gelap. Tiba-tiba HP-nya yang berbunyi. Ternyata itu dari Dodi yang mengiriminya pesan. Mas, tadi sebelum aku nyampe kosmu, di sana aku mencium bau darah ayam. Aku kira itu kamu yang belum mandi. Ternyata semakin masuk baunya semakin tajam. Dan ada bayangan yang terbang di sana seperti tidak menyukai kehadiranku. Tiba-tiba, bayangan itu menjelma menjadi sosok hitam berbulu panjang dengan lidah yang panjang, mata merah menyala, dan dia sibuk menari-nari di belakangmu, Mas. Ayo, kamu cepat pergi, aku sudah menunggumu di bawah, saud Dodi. Andi yang kaget langsung menoleh ke belakang. Kakinya yang mulai kaku, tubuhnya yang mulai berat. Ia pun langsung membaca doa. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mencakar pintu kamar Andi dengan begitu keras. Andi pun yang sangat takut hanya bisa memperkuat doanya. Tubuhnya yang tadinya tiba-tiba berat, tiba-tiba sudah bisa digerakkan lagi. Ia pun langsung berlari keluar, sementara Dodi yang sudah menunggunya di parkiran. Malam itu pun Andi menginap di kosannya Dodi. Andi pun mengerti kenapa kosan tersebut tidak ada penghuninya, dan mungkin suara lonceng yang ia dengar seperti memperingatkannya akan bahaya yang akan mengganggunya. Namun dianya yang kurang mengerti dengan maksud lonceng tersebut. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya ini. Jika teman-teman terhibur dengan cerita bergambarnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng
pemberitahuannya untuk mengikuti cita bergambar berikutnya dari saya. Terima kasih banyak.